Konten joget yang awalnya dianggap hiburan justru berujung panjang bagi Hendrik Irawan setelah dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBD miliknya ditutup sementara. Ia menjadi sorotan setelah video dirinya memamerkan keuntungan harian 6 juta rupiah viral dan memicu kemarahan publik. Aksi tersebut dinilai tidak pantas karena dilakukan di area operasional program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Gelombang kritik pun membuat kasus ini membesar hingga akhirnya pihak Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur tersebut. Hendrik mengaku terkejut dengan keputusan itu, namun menyadari adanya pelanggaran prosedur yang ia lakukan. Ia juga menyebut penutupan ini berdampak pada sekitar 150 relawan yang kehilangan aktivitas kerja. Selain itu, ia menegaskan bahwa keuntungan yang ia tampilkan bukan berasal dari jatah makanan, melainkan insentif resmi program. Meski sudah meminta maaf, Hendrik menilai reaksi publik sangat keras, hingga berujung pada konsekuensi besar bagi dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tarian Boti penglaris MBG, makan bergizi gratis, tapi kok malah dia yang kelebihan gizi. Seharusnya yang lincah, aktif, itu anak-anak penerima MBG, bukan malah dia yang lincah, aktif, dan kelebihan gizi. Mungkin kebanyakan dipotong kali ya, dan dikurang-kurangi jatah untuk anak-anak, makanya dia bisa sampai seaktif itu. Tidak terima video jogetnya diupload dan dibully oleh netizen, mitra MBG lapor ke polisi. Ini udah Boti baperan lagi. Sebenarnya kalau video lu nggak mau dikomentari sama banyak orang, ya jangan lu upload ke sosial media. Kan lu sendiri yang memancing orang untuk berkomentar. Nah, lu udah harus siap dengan itu, bukan malah lu laporin. Mayor Teddy aja biasa aja kok banyak dikomentari oleh netizen. Jadi terkait permohonan maaf Mas Hendrik, kami sebagai masyarakat ya memaafkan, tetapi penjelasan yang Mas Hendrik sampaikan sudah terlambat ya, karena dengan joget-joget itu menerima intensif 6 juta per hari, dari manapun uangnya itu tetap dari uang rakyat ya, dari pajak rakyat yang dialokasikan untuk pemenuhan MBG. Jadi tidak boleh bangga dulu. Siapapun yang beri itu bukan uang pribadi, tetap uang rakyat. Jadi jangan coba pancing-pancing amarah rakyat, amarah netizen ya. Itu. Program pemerintah disalahgunakan oleh oknum melakukan selebrasi karena mendapat 6 juta per hari keuntungannya. Dan videonya itu viral, kemudian yang punya video tersebut melaporkan 2 akun karena merasa dirugikan videonya disebarin. Pertanyaan gue, kalau misalkan video lu nggak mau disebarin, kenapa dari awal lu nggak mikir upload video yang seperti itu? Itu sangat sensitif, ya. Dan dari videonya yang lain, dia menjelaskan bahwa ada sekitar 150 sekian ya relawan yang bekerja di MBG tersebut yang mau dikemanain. Why? Relawan itu tuh nggak dibayar, itu bekerja secara sukarela, bisa cari di KBBI. Tapi kalian itu bukan relawan, tapi pekerja. Pekerja itu tuh dibayar. Nah itu, kenapa sekarang merasa dirugikan, merasa jadi korban gitu. Sementara, lu tahu ini program pemerintah, pasti masyarakat itu ngejaga, menelusuri sejauh mana sih program ini berjalan. Program pemerintah ini dikawal oleh masyarakat. Ketika program itu disalahgunakan sama oknum kayak lo, pasti dirujak sama netizen. Ya. Tahu di media sosial mitra MBG mendapat satu hari 6 juta. Wow. Nah sekarang gue akan bongkar dan gue akan kuliti lebih jauh lagi. Nah ini gue dapatkan di sosial media ya. Sekali lagi gue dapatkan di sosial media. Nah gue cari tahu rekam jejaknya. Memangnya orang awalnya biasa-biasa aja lah ya. Nggak terlalu kaya lah gitu kan. Awalnya mobilnya juga kita lihat Brio gue dapet tuh di TikTok. Nah tiba-tiba ganti di ID. Gila bro. Dan yang lebih menarik, itu awalnya tuh plat itu bukan MBG loh,
Nah, tiba-tiba dia ganti MBG, wah seolah-olah punya, wah gua nih gitu lah, jadi mitra MBG gitu kan. Tapi yang menjadi persoalan terbesar sebenarnya adalah, gua baca di kolom komentar lo target kan akan membuat 8 dapur MBG. 8 nih baru proses ya, baru proses nih. Nah targetnya itu 20. Nah yang menjadi pertanyaan gue adalah, lu udah membuat 8 dapur MBG, itu kan uang banyak banget itu. Karena membuat dapur itu nggak sedikit bro, itu bisa mencapai 1,5, 2 miliar hingga 6 miliar. Nah itu harus dipertanyakan juga gitu loh. Karena kenapa? Lu di sini seolah-olah di konten lu joget-joget gitu kan, di belakangnya mobil mewah gitu kan. Nah sekarang lu harus bisa jelaskan permasalahan itu bro. Nah lu janganlah lapor-lapor ke polisi gitu. Apaan sih gitu. Kalau memang lu nggak mau diambil di video lu nggak usah ngupload ke TikTok, kan lu sendiri yang ngupload joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik. Salah. Itu kan nama bapak yang Hendrik. Bapak Hendrik. Selamat malam Bapak Hendrik. Saya cuma ada beberapa poin nih yang pengen saya sampaikan. Yang pertama Pak Hendrik, bisa kali efek beauty-nya dimatiin Pak kalau bikin klarifikasi. Sama yang kedua Pak Hendrik, itu dapur MBG. Sekarang kan Bapak udah izinnya dicabut nih. Daripada kosong, mendingan dibikin sesuatu juga yang sejalan sama hobi Pak Hendrik. Jadi buka aja kelas Zumba Pak. Nah Bapak Hendrik yang pimpin Zumbanya. Itu sungguh sejalan Pak. Sama yang ketiga Pak, saya sejujurnya ngeliat video Bapak tadi pamitan sama karyawan, sedih juga Pak. Oh sebenarnya juga kasihan karena orang Bapak jadi kehilangan pekerjaan. Tapi Pak, ini semua terjadi bukan karena netizen Pak. Ini karena Bapak yang kurang sensitif. Pertanyaan saya, kalau misalnya emang Bapak doyan joget-joget, ya joget aja, ngapain harus di depan lambang Badan Gizi Nasional? Ngapain harus joget-joget di dapur Pak, yang harusnya steril? Bapak joget lari-lari. Coba Bapak nggak joget-joget gitu kemarin, nggak viral. Orang nggak kesel. Sama mungkin kesalahan pembuatan dapur Bapak cuma ditegor doang Pak. Ini karena udah begini, jadinya begitu. Gini nih. Begitu tuh. Sama yang keempat Pak, Bapak dari kemarin ngomong intensif ICU Pak, insentif. Sama yang terakhir banget nih Pak, nggak bisa panjang-panjang nih depan Pak. Kalau yang kemarin kan jogetan dapat intensif 6 juta per hari. Nah kalau sekarang kehilangan 6 juta per hari, jogetannya gimana? Akhirnya MBG lagi. Kali ini orang yang menjadi mitra dari MBG itu katanya sehari dapat duit, dapat cuan itu, dapat penghasilan itu 6 juta per hari. Berarti dikalikan 1 bulan, karena MBG itu nggak ada berhentinya ya. Jadi paling nggak dia dapat 180 juta dalam 1 bulan. Nah ini loh yang semakin membuat masyarakat itu tidak setuju adanya program MBG ya. Ya karena isinya di dalamnya situ orang-orangnya itu penuh korupsi ya. Rasanya joget-joget karena penghasilannya 6 juta per hari itu nggak punya empati. Di tengah situasi seperti ini, rakyat yang susah cari duit, terus kemudian banyak yang nggak setuju dengan program MBG. Ini malah mitra MBG itu bersukacita, joget-joget, terus kemudian seneng-seneng. Padahal anggaran MBG itu kan besar sekali dan banyak juga pos-pos yang seharusnya digunakan untuk kepentingan lain, misalkan pendidikan, itu banyak digunakan untuk MBG gitu loh. Makanya rakyat itu banyak yang nggak setuju adanya program MBG. Nah kalau sudah dalam posisi nggak setuju itu harusnya nggak usah macem-macem, nggak usah menunjukkan bahwa ini loh orang yang bermitra atau yang ngurusi MBG itu dapat duitnya itu banyak gitu loh. Padahal orang lain banyak yang kesusahan, mau sekolah susah, mau makan susah. Terus ini dia melaporkan orang yang kayak menyebarkan videonya atau apa. Itu loh udah banyak yang niruin, yang cosplay jadi kamu ya. Mbok laporan ke polisi barang. Ya jelas-jelas emang kamu salah, tapi ya nggak tahu juga sih disikapi gimana sama pihak kepolisian gitu ya. Yang jelas menurutku norak.
Jangan kamu menari-nari di atas penderitaan banyak orang ya, banyak orang yang susah untuk makan, untuk sekolah, banyak yang nggak dapat pekerjaan. Kamu yang sehari katanya dapat 6 juta itu harusnya nggak posting-posting kayak gitu. Ya udah, kalau dapat 6 juta per hari itu ya diem aja, bersyukur aja ya, karena duit yang kamu nikmati itu salah satunya juga dari pajaknya rakyat, ngerti nggak?